Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau memulai pembahasan soal-soal di latihan 4, yaitu topiknya operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Kita mau membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya di latihan 1 sampai latihan 3, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, kalau kalian ada lihat video sebelumnya, ini rumus yang kita gunakan tetap sama ya, yaitu rumus A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu A pangkat M tambah N, lalu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N adalah A pangkat M kurang N, lalu A pangkat M dipangkat lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, kalau ada tutup kurung A kali B, lalu dipangkat N, itu sama artinya dengan masing-masing dipangkat. Oke? Nah, jadi untuk soal nomor 1, A pangkat 8 maksud saya, 8 pangkat 2 per 9 dikali dengan 8 pangkat 4 per 9 ya. Jadi kita tinggal gunakan rumus yang pertama ini. Karena basisnya sama-sama 8. Berarti bentuk kali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan 2 per 9 ditambah 4 per 9 itu adalah 6 per 9. Nah, kalau kalian mau sederhanakan, 8 ini kan 2 pangkat 3. Sedangkan 6 per 9 itu bisa sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, lalu kita gunakan lagi rumus yang ketiga ini ya. Ada pangkat, lalu dipangkat lagi. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Oke, 3 dikali 2 per 3, bisa dicoret 3-nya ya. Maka tersisa 2 pangkat 2, yaitu 4. Oke, nah soal nomor B. 4 pangkat setengah dikali dengan 4 pangkat min 1. Oke, nah bentuk kali berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Oke, setengah tambah min 1 berarti sama artinya dengan setengah kurang 1. Berarti sama artinya dengan minus setengah. Oke, nah kita gunakan lagi bentuk seperti tadi. Kita, sekali ini saya lihat ini ada pangkat minus, berarti saya buat dalam bentuk 1 per. Ya, nah lalu ini kan berarti sama artinya dengan 1 per 4 pangkat setengah. Nah, pangkat setengah artinya kan sama dengan akar. Jadi 1 per akar 4 sama dengan 1 per 2. Nah, soal C, bentuknya sama saja ya. Jadi 9-nya sebagai basis, lalu pangkatnya kita jumlahkan. 3 per 4 ditambah 3 per 4. Nah, karena ini disederhanakan dulu. 6 per 8 itu 3 per 4. Oke, nah ini kalau kita jumlahkan menjadi 3 per 2. 9 ini kita ganti sebagai 3 pangkat 2. Nah, lalu ada pangkat dengan pangkat. Berarti pangkatnya dikali ya. 3 per 2 kali 2. Berarti tersisa 3. Kita tulis 3 pangkat 3 yaitu 27. Soal D. Mirip lagi. 16 pangkat min setengah dikali dengan 16 pangkat seperempat. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Min setengah dengan seperempat dijumlahkan. Itu kan berarti hasilnya minus seperempat. Nah, lalu 16 ini kita ganti sebagai 2 pangkat 4, pangkatnya tetap ada minus seperempat. Nah, terus ini tinggal kita kalikan ya, 4 dengan seperempat jadinya minus 1. 2 pangkat minus 1 sama artinya dengan setengah. Nah, soal E, bentuknya sekarang yang bentuk bagi ya, jadi nanti pangkatnya kita harus kurangkan. Jadi, 32 pangkat 7 per 5 dibagi 32 pangkat 3 per 5 itu adalah 32 pangkat 7 per 5 kurang 3 per 5. Hasilnya adalah 4 per 5. Nah, lalu 32 ini kita kan bisa ganti jadi 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 4 per 5, coret 5-nya, tersisa 2 pangkat 4, yaitu 16. Soal F, 49 dipangkat minus seperenam dibagi 49 dipangkat sepertiga. Berarti min seperenamnya dan minus sepertiganya kita kurangkan. Oke, nah ini kalau kita kurangkan, hasilnya jadinya min setengah. Oke, nah 49 kita ganti sebagai 7 per 7 pangkat 2, lalu dipangkat lagi dengan min setengah, berarti ini dikalikan menjadi 7 pangkat min 1, yaitu 1 per 7. Nah, soal G, 64 pangkat setengah dibagi 64 pangkat 7 per 6 sama dengan 64 pangkat setengah dikurang 7 per 6. Nah, ini kalau kita kurangkan, hasilnya adalah minus 4 per 6. Nah,
64 ini kita bisa ganti sebagai 2 pangkat 6, lalu pangkat dan dipangkat, berarti pangkatnya kita kali, 6-nya bisa dicoret, tersisa 2 pangkat minus 4, yaitu 1/16. Oke, karena ini kan sama artinya dengan 1/2 pangkat 4. Soal terakhir, H, 81 dipangkat minus setengah dibagi 81 dipangkat minus 3/4. Oke, berarti sama dengan min setengahnya dan minus 3/4-nya kita kurangkan. Oke, nah tapi kalau kurang ketemu minus, maka dia menjadi tambah ya. Jadi minus setengah tambah 3/4, sedangkan 81-nya ini kita ganti sebagai 3 pangkat 4. Nah, lalu pangkatnya min setengah tambah 3/4 itu sama dengan 1/4, ketemu dengan 4 yang di depan, kita bisa kalikan, berarti tersisa 3 pangkat 1, yaitu 3. Oke, nah kita lanjut ke slide berikutnya ya. Sederhanakanlah operasi bilangan berpangkat berikut. Soal nomor A pangkat min setengah dikali A pangkat minus 5/6 dikali A pangkat minus 1/3. Oke, nah bentuk kali berarti pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Nah, kita tambahkan nanti hasilnya A pangkat minus 5/3. Nah, soal nomor B pun sama ya, bentuk kali berarti pangkatnya kita tambahkan saja ya, 3 tambah 3/8 kurang 1/4 kurang 3/4. Hasilnya yaitu X pangkat 2 3/8 nanti menjadi X pangkat 2 dan X pangkat 3 lalu di akar 8. Oke, nah nomor C, 3 kali A pangkat 3/4 dikali 2 kali A pangkat minus 3/8 dikali B pangkat setengah dikali dibagi B pangkat minus 3/4. Nah, pertama-tama kita perhatikan ya, 3 dan 2 ini bisa dikali dulu menjadi 6. Nah, lalu yang A ini kita kalikan, berarti pangkatnya ditambah. 3/4 tambah minus 3/8, berarti sama artinya dengan 3/4 kurang 3/8. Nah, untuk yang B, ini kan bentuk bagi ya, berarti pangkatnya kita kurangkan. Berarti setengah kurang minus 3/4 sama artinya dengan setengah tambah 3/4. Nah, ini kalian tinggal sederhanakan saja. 3/4 kurang 3/8 tetap 3/8. Dan setengah tambah 3/4 menjadi 5/4. Oke, jawaban akhir seperti ini aja. Kalau kalian mau tulis dalam bentuk akar juga boleh ya. Jadi ini A pangkat 3-nya di akar 8. Lalu B-nya ini di pangkat 5, lalu di akar 4. Jadi terserah, tergantung kalian mau tulis yang mana. Nah, untuk yang D, kita kerjakan yang X ya. Yang X ini pangkatnya ditambah, sedangkan yang Y pangkatnya dikurang. Oke, nah nanti hasilnya saya hapus saja ya, biar tidak U. Nah, hasilnya ini minus 5/4, kalau dikurang 5/8 adalah minus 15/8. 3/4 tambah setengah adalah 5/4. Oke, nah kalau kalian mau tulis sampai sini aja boleh. Nah, kalau saya, karena dia ada pangkat minus, saya tulis dalam bentuk per. Oke, nah mau yang mana terserah, dua-duanya sama saja. Nah, soal nomor 3. A pangkat 2/3, lalu dipangkat lagi dengan 2. Oke, nah ingat ya, kalau udah ada pangkat, dipangkat lagi berarti pangkatnya dikali. Berarti sama artinya dengan A pangkat 2/3 dikali 2, menjadi A pangkat 4/3. Nah, seperti tadi, kalau kalian mau tulis sebagai bentuk akar, boleh. Jadinya ini ya, A pangkat 4, lalu di akar 3. Oke, nah kalau saya tulis sampai sini aja. Bentuk B. B dipangkat minus 3/5, lalu dipangkat 4. Berarti minus 3/5 dikali dengan 4, yaitu minus 12/5. Biarkan saja sampai sini. Oke. Yang C dan D bentuknya sama ya. Jadi, saya kasihkan jawaban saja, tidak saya jelaskan lagi. Oke, jawabannya seperti yang E. Nah, ini bentuk kali di dalam kurung, lalu ada pangkat. Oke, nah kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi kalau bentuk kali, lalu ada pangkat, berarti masing-masing kena pangkat. Jadi ini artinya 4 pangkat 5/3-nya dipangkat dengan 6/5, sedangkan yang A pangkat 2/3-nya juga dipangkat dengan 6/5. Nah, tapi kan kalian sudah tahu ya, kalau udah pangkat terus dipangkat lagi, berarti pangkatnya dikali. Berarti sama artinya dengan 4 pangkat 5/3
lalu dikali dengan 6/5 seperti yang ditulis di sini. Yang A-nya pun sama ya, A pangkat 2/3 dikali dengan 6/5. Oke, nah ini tinggal disederhanakan menjadi 4 pangkat 2 dikali A pangkat 4/5. Kalau kalian mau sederhanakan lagi, 4 pangkat 2-nya itu 16. Dikali dengan A pangkat 4/5. Nah, yang F, G, dan H bentuknya sudah sama dengan yang E. Saya tidak jelaskan lagi. Ini penyelesaiannya ya. Nanti kalian cocokkan saja. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Soal nomor 4. Bentuknya sama dengan yang nomor 3 ini ya. Jadi, ada pangkat, lalu dipangkat lagi. Sesuai dengan ketentuan, tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Jadi, 4 pangkat 3/4 kali 2 menjadi 3/2. Oke, nah 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2. Lalu kita kalikan lagi pangkatnya. Ini bisa dicoret menjadi 2 pangkat 3, yaitu 8. Yang B menjadi 4-nya itu saya ganti sebagai 2 pangkat 2. Nah, lalu dipangkat lagi dengan 1/4, lalu dipangkat lagi dengan 10 ya. Berarti pangkatnya kita kalikan saja semuanya. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 1/4 dikali 10, berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Yang C, min 8 saya ganti sebagai minus 2 pangkat 3, lalu dipangkat lagi dengan 2/3, dan dipangkat lagi dengan 2. Ya, jadi pangkatnya dikalikan saja. Nanti kalian dapat minus 2 pangkat 4, yaitu 16. Yang D, 8 saya ganti sebagai 2 pangkat 3, lalu dipangkat lagi dengan 1/6, dan dipangkat lagi dengan minus 4. Kita kalikan semuanya menjadi 2 pangkat minus 2, yaitu 1/4. Yang E, 9 pangkat 3/4 dipangkat lagi dengan minus 2. Nah, 9-nya saya tulis sebagai 3 pangkat 2, lalu dipangkat lagi dengan 3/4, lalu dipangkat lagi dengan minus 2. Menjadi 3 pangkat minus 3 menjadi 1/27. Nah, nomor F, 9 pangkat setengah, lalu dipangkat minus 5. 9-nya adalah 3 pangkat 2, lalu dipangkat setengah, lalu dipangkat minus 5. Ya, sederhanakan. Tersisa 3 pangkat minus 5, yaitu 1/243. Oke, demikianlah pembahasan 4 soal awal di latihan 3 ini. Maksud saya di latihan 4 ini, semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.